Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, kembali menetapkan 2 tersangka baru dalam pusaran kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan kuota haji Indonesia tahun 2023 hingga 2024. Penetapan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan yang sebelumnya telah menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dan mantan staf khususnya, Isfah Abidal Aziz. Kedua tersangka baru tersebut berasal dari pihak swasta, yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja, Maktour, Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesturi sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Aziz Taba. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan perkembangan ini dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 30 Maret 2026. Pada hari ini, Senin, 30 Maret 2026, kami menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji. KPK kembali menetapkan 2 orang tersangka, yaitu ISM selaku Direktur Operasional Maktour, dan ASR selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesturi. Sehingga sampai dengan saat ini, jumlah tersangka berjumlah 4 orang, ujar Asep. Dalam konstruksi perkaranya, Asep menjelaskan bahwa Ismail dan Asrul memiliki peran aktif dalam mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan yang menabrak aturan perundang-undangan. Keduanya, bersama Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah, Sathu, Fuad Hasan Masyur dan pihak lain, disebut menemui Yakut dan Isfah. Pertemuan tersebut bertujuan untuk melobi penambahan kuota haji khusus agar melebihi batas 8% yang ditetapkan undang-undang. Alhasil, skema pembagian kuota reguler dan khusus diubah secara sepihak menjadi 50/50%. Setelah skema berhasil diubah, kedua tersangka bekerja sama dengan pihak Kementerian Agama untuk mengatur pengisian kuota khusus tambahan tersebut agar jatuh ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Maktour. Kuota ini juga mencakup skema percepatan keberangkatan atau T0. Untuk memuluskan langkah manipulasi kuota tersebut, KPK menemukan adanya aliran dana pelicin kepada sejumlah penyelenggara negara. Tersangka Ismail Adham diduga memberikan suap sebesar $30.000 AS kepada Isfah Abidal Aziz, serta $5.000 AS dan Riyal Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latif. Sementara itu, tersangka Asrul Aziz Taba diduga menggelontorkan suap yang jauh lebih besar, yakni mencapai $406.000 AS kepada Isfah. Penerimaan sejumlah uang oleh saudara IAA, Isfah, dan HL, Hilman, dari para tersangka, diduga sebagai representasi dari saudara YCK selaku Menteri Agama pada saat itu. Kata Asep mengungkap arah aliran dana tersebut. Akibat persekongkolan ini, penyidik KPK mencatat adanya keuntungan tidak sah, illegal gain, bernilai fantastis pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. PT Maktour disebut meraup keuntungan ilegal sekitar 27,8 miliar rupiah. Di sisi lain, 8 penyelenggara ibadah haji khusus, PIHK, yang terafiliasi dengan tersangka Asrul ikut menikmati keuntungan tidak sah dengan total mencapai 40,8 miliar rupiah. Jika dijumlahkan, total keuntungan ilegal dari kedua pihak ini mencapai 68,6 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Keduanya juga dapat dijerat dengan pasal 603 atau pasal 604 Yungto pasal 20 huruf C, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Untuk itu maka dalam perkara ini KPK kembali menetapkan 2 orang tersangka, yaitu 1. Saudara ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktour, dan 2 Saudara ASR selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesturi.
Adapun peran tersangka ISM dan ASR dalam konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. 1. Dalam lanjutan penanganan perkara ini, penyidik menemukan adanya peran aktif para tersangka dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta adanya pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara. Nah, ini jadi ada 2 tadi klasternya ya. Tersangka saudara ISM dan ASR bersama-sama dengan saudara FHM selaku Dewan Pembina Forum Sathu, serta pihak-pihak lainnya melakukan pertemuan dengan saudara YCK dan IAA dengan maksud untuk meminta penambahan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan 8% sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, hingga dalam prosesnya dilakukan pembagian kuota haji reguler dan khusus dengan skema 50-50. Tadi seperti saya sampaikan, ada klaster di mana person-person yang kita tetapkan sebagai tersangka dan juga bersama-sama dengan saudara FHM itu turut serta terkait dengan penentuan kuota haji yang melebihi sesuai dengan aturan perundang-undangan, di mana dalam undang-undang diatur 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Tapi pada kenyataannya kemudian ditetapkan untuk haji khusus dan haji reguler sama-sama 50%. Selanjutnya kedua tersangka saudara ISM dan saudara SR bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja atau Maktor, sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan T0. T0 itu jadi yang berangkat yang daftar tahun itu dan berangkat di tahun yang sama, jadi tidak ada menunggunya, ya, sehingga itu bayarannya menjadi lebih mahal. Tersangka ISM diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA sebesar 30.000 US dollar serta kepada saudara HL selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Dirjen PHU Kementerian Agama sebesar 5.000 US dollar dan 16.000 SAR. Atas perbuatannya tersebut, PT Makassar Toraja Maktor memperoleh keuntungan tidak sah atau illegal gain pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar. Ini hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh auditor. Sedangkan tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada saudara IAA sebesar 406.000 US dollar. Atas pemberian itu, 8 penyelenggara ibadah khusus PIHK yang terafiliasi dengan tersangka ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar 40,8 miliar. Ini juga hasil perhitungan dari auditor. Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka diduga sebagai representasi dari saudara YCK selaku Menteri Agama pada saat itu, karena rekan-rekan sekalian perlu ketahui bahwa saudara IAA adalah staf khusus dan di beberapa kesempatan saudara YCK selalu menyampaikan kalau ada urusan langsung menunjuk saudara IAA.